Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kedan Pajak. Kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial ya, pengenalan awal untuk melaporkan SPT tahunan khususnya di Cortex ya. Jadi teman-teman itu nanti akan terbuka periode Januari sampai Desember ya, untuk pelaporan SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, kali ini kita mau bahas yang wajib pajak orang pribadi dulu ya. Menunya langsung saja teman-teman, dari buka Cortex dulu ya pertama kali, nggak usah personet karena ini orang pribadi. Jadi langsung ke menu SPT seperti ini, kemudian ke SPT. Nah, kemudian nanti di depan akan tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kalian tinggal buat konsep saja. Terus nanti pilih PPH orang pribadi, kemudian lanjut, dan pilih SPT tahunan. Nah, di sini nanti akan muncul periode untuk Januari sampai Desember teman-teman. Ini hanya contoh saja, Agustus sampai Juli. Kemudian nanti pilih jenis SPT, kemudian pilihnya normal ya, karena baru pertama kali buat SPT tahunan 2025. Kemudian kita buat konsep SPT dan setelah itu dia nanti akan muncul di konsep. Nah, setelah muncul di sini, kita tinggal langsung lihat saja sebelah sini. Nah, tampilannya itu seperti ini teman-teman. Sangat berbeda dengan tampilan di DJP online ya. Jadi ini pengenalannya, ini bagian induk. Kemudian di sini nanti akan terisi lampiran-lampiran. Jadi pengisian SPT tahunan di Cortex ya, itu melalui induk terlebih dahulu ya. Kemudian setelah induk kita isi lampiran-lampiran yang dibutuhkan. Nah, ini ada bagian header, yaitu bagian tahun pajaknya. Kita lihat saja. Nah, kemudian ini metode pembukuan kita pilih. Ini dalam hal ini saya mencontohkan PP orang pribadi dengan pekerjaan sebagai pegawai ya, artinya memiliki bukti potong A1 atau A2 ya. Kita katakan misalnya pencatatan, kemudian sumber penghasilan dari pekerjaan ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman nanti mau isi yang kegiatan usaha, silahkan di checklist saja. Kemudian pekerjaan silakan, atau pekerjaan bebas. Jadi ini menentukan nanti formulir apa yang kita pakai ya. Nah, dalam hal ini saya isi yang pekerjaan saja yang paling umum ya, tapi nanti kemungkinan akan saya contohkan juga untuk yang kegiatan usaha dan pekerjaan bebas ya. Nah, seperti ini untuk yang pekerjaan. Kemudian di sini ada identitas wajib pajak sudah terprepopulated ya. Nah, di sini nanti juga akan terisi ya. Di sini juga harusnya nanti bisa kita pilih ya, teman-teman ya. Nah, ini masih dikunci karena ini masih contoh saja. Nah, di bagian B ada ikhtisar penghasilan neto. Tapi ini saya disclaimer dulu karena biasanya itu ketika pemberi kerja kita sudah melaporkan bukti potong ya di Cortex perusahaan atau di instansi dan sebagainya, itu sudah terprepopulated sebenarnya teman-teman kalau di Cortex ini. Jadi kita tuh tinggal next aja sebenarnya. Tapi ini saya contohkan untuk pengisiannya dan memastikan bahwasanya isiannya itu benar gitu ya. Nah, ini kita masuk ke ikhtisar penghasilan itu, kita harus menjawab semua pertanyaan yang ada di induk ini ya teman-teman ya. Yang pertama, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan ya? Contohnya iya. Nah, dia langsung melakukan iya, silakan mengisi lampiran 1 bagian D ya. Teman-teman, saya sarankan ya, ini ada dua cara. Kalian bisa langsung ke lampiran 1 di atas bagian D seperti ini. Kalian langsung ke bagian D. Bisa langsung diisi ya supaya tidak lupa. Nah, ini kita cari bagian D. Nah, ini. Langsung diisi saja bisa, atau kalian mau jawab dulu semua pertanyaannya. Nah, ini kita jawab aja dulu ya. Nah, kemudian nomor 1B1, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Dalam hal ini tidak ya teman-teman ya. Tapi kalau dijawab ya, dia akan disuruh untuk mengisi jumlah pajak yang dapat diasur atau ditunda pembayarannya. Nah, dalam hal ini tidak ya. Nah, kemudian apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Anggap saja tidak ya, teman-teman, karena saya mengisi PPHOP khusus dari satu pemberi kerja atau sebagai karyawan swasta, pegawai negeri, TNI, atau Polri ya, teman-teman ya. Nah, kemudian apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Anggap saja tidak ya. Nah, kemudian ini langsung ke perhitungan pajak terutang. Nah, apakah terdapat pengurangan penghasilan neto? Ya, biasanya kalau misalnya ada bayar zakat ya, ini tekan ya aja, kemudian nanti diisi lampirannya. Dalam hal ini saya tidak ada ya, teman-teman ya. Kemudian nanti di sini akan terprepopulated juga, otomatis terisi penghasilan tidak kena pajak. Di sini mengisi status TK0 ya.
Tapi ini diisi sesuai dengan bukti potong yang kita dapat masing-masing. Apakah terdapat pengurang PPh terutang? Kita katakan tidak. Kemudian kita lanjut ke kredit pajak. Apakah terdapat PPh yang telah dipotong pihak lain? Nah, ini biasanya iya ya. Kalau misalnya ada, kalau enggak, tidak. Oke. Kemudian angsuran PPh pasal 25, kita kosongin saja. Biasanya ini emang tidak ada ya kalau karyawan swasta atau pegawai negeri atau TNI Polri. Kemudian ini apakah menerima pengembalian pengurangan kredit PPh luar yang telah dikreditkan? Tidak saja. Kemudian di sini langsung ada PPh kurang lebih bayar. Ini terpopulated semuanya ya. Nah, ini jika ada pembetulan di sini nanti akan terisi. Kemudian nanti di sini akan ada secara otomatis pengembalian PPh lebih bayar ya. Nanti kita pilih rekening bank. Kemudian nanti kita pilih ya untuk PPh lebih bayarnya untuk direstitusikan dengan pengembalian pendahuluan atau restitusi biasa. Nah, kemudian di sini angsuran PPh pasal 25 tidak harus diisi juga. Apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh 25 tahun pajak berikutnya? Tidak. Kemudian ini rata-rata tidak ya, karena ini mengenai angsuran PPh pasal 25. Untuk karyawan biasanya tidak ada. Nah, kemudian di sini kita isi ya transaksi lainnya. Harta pada akhir tahun pajak ini kita isikan nanti di lembaran 1 bagian A. Kemudian apakah memiliki utang pada akhir tahun pajak? Ya katakanlah iya boleh, kalau tidak tidak. Di sini biar simple kita tidak aja. Nanti kalau ada iya kita harus isi ya teman-teman di lampiran 1 tabel B ya. Kemudian kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya, apakah menerima penghasilan bersifat final? Ini kadang-kadang ada ya, kadang-kadang tidak. Kalau misalnya ada silakan iya atau tidak, tergantung lampiran dari bukti potongnya ya. Biasanya ada, kita isikan saja di lampiran 2 tabel A. Kemudian ini menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, apakah misalnya menerima warisan, hibah, dan sebagainya yang tidak termasuk objek pajak, kita iakan, kemudian dia akan suruh mengisi lampiran 2 bagian B ya. Nah, ini kita katakan tidak saja. Apakah melaporkan biaya penyusutan? Tidak, dan ini menerima dividen, bisa jadi ada ya kalau main saham. Kalau iya, pilih nanti melaporkan realisasi investasi secara terpisah ya. Nah, ini tidak aja. Kemudian kita lanjut ke lampiran tambahan ya. Laporan keuangan jelas tidak ada. Bukti pembayaran zakat tidak ada karena di atas tidak kita checklist. Kemudian bukti pemotongan juga ini tidak bisa dipilih karena di atas sudah tidak ada. Surat kuasa hanya untuk SPT kertas, ini tidak aja. Kemudian dokumen lainnya tidak ada. Nah, saatnya kita balik lagi ke atas untuk mengisi lampiran ya. Nah, caranya kita langsung melihat ini nih, pertanyaan pertama. Silakan mengisi lampiran 1 bagian D. Berarti kita langsung aja teman-teman ke lampiran 1. Terus kita scroll ke bagian D ya. Nah, ini bagian D apa? Penghasilan itu dalam negeri dari pekerjaan. Berarti di sini kita input identitas pemberi kerja dan nilainya nih teman-teman ya, sesuai dengan bukti potong kita. Nah, ini tinggal kita isi nomor identitas pemberi kerja ya. Ini hanya contoh ya, nanti kalian isikan sesuai dengan bukti potong kalian. Kemudian kita balik lagi ke induk ya. Nah, di sini ada lagi nggak yang diisi? Ini nggak ada. Kemudian penghasilan itu kan sudah terpopulated ya. Kemudian tadi TK0 sudah kita isi, maka terutangnya segini nih, 15.900.000 ya. Nah, yang di sini harusnya kita jawab iya tadi ya. Sorry ya teman-teman ya. Harusnya kita jawab iya. Nah, silakan mengisi lampiran 1 bagian E. Karena pertanyaan apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Harusnya teman-teman ini sudah terpopulated ya. Teman-teman nggak perlu repot lagi mengisi. Tapi nggak apa-apa, ini kita contohkan untuk yang pengisiannya seperti apa ya. Dengan bukti potong yang kita terima. Maka di sini akan langsung terisi. Ya, kalau ada 2 bukti potong, isikan 2 bukti potong. Kita balik lagi ke induk teman-teman ya. Nah, di sini juga akan terpopulated. Nah, di sini kan sudah ada ya. Nah, kemudian kita lihat lagi apa saja yang harus kita isi. Di sini tidak ada semua ya. Nah, oke ya. Nah, ini harusnya sebenarnya ya bisa kita langsung simpan konsep. Tapi ya, yang namanya SP tahunan kita juga harus melihat nih yang lain yang harus diisi di lampiran 1 ya. Nah, harta harus ada isi. Kalau enggak nanti nggak akan bisa dikirim ya. Oke, ini kas setara kas kita tambah deskripsi uang tabungan katakan. Kemudian bukti kepemilikan nomor akun ini
nomor rekening, taruh 123, atas nama Jono misalnya, nama bank institusi, Mandiri, kemudian lokasi harta, Indonesia, kemudian tahun perolehan 2025, saldonya 1 miliar misalnya. Oke, kemudian keterangan harta PPS atau investasi PPS, ini tidak usah diisi kalau tidak ada pilihan di antara dua ini ya. Kemudian kita simpan dan langsung terisi di kas dan setara kas ya. Kemudian tinggal checklist ya, dan kita simpan konsep dulu saja. Sudah sukses, kemudian kita bayar dan lapor ya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi, khususnya ini contohnya yang karyawan dengan satu pemberi kerja. Mudah-mudahan membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.